Salam damai dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kasih Allah Bapa dan juga kasih karunia persekutuan Roh Kudus menyertai Anda sekalian. Selamat beribadah, hari ini adalah harinya Tuhan. Marilah kita bersukaria dan memuji Dia. Kita bersyukur pada bulan ini, bulan November 2023, kita masih sehat, kita masih diberi kesempatan untuk bernafas dan berada di dalam kedamaian Tuhan. Selang beberapa tahun ini, begitu banyaknya musibah, bencana, dan kemalangan yang sedang terjadi di seluruh dunia. Selama 2 tahun lebih, tahun 2021-2022, kita menghadapi pandemik COVID-19. Tapi puji Tuhan karena kita telah terselamat. Karena Tuhan mengetahui, Tuhan mengenal siapa kita dan rencananya dalam hidup kita. Dan tahun ini juga kita dikejutkan oleh keadaan konflik yang amat-amat parah. Pertama, perang antara Ukraina dan Rusia yang sudah setahun lebih. Peperangan bangsa-bangsa. Dan yang terbaru bulan lalu, bulan Oktober, 7 bulan Oktober, terjadi lagi kejadian konflik di Middle East, di tanah Israel, di mana pejuang tentara Hamas, keturunan Arab Palestina, menyerang, memasuki perkampungan di Israel dan membunuh ramai orang. Membakar orang, memotong orang, merogol, menculik 240 orang, dan lebih daripada 1.400 orang Yahudi telah dibunuh. This huge open-air site bears the scars of Hamas massacres. Here, hundreds of scorched, bullet-riddled and ransacked cars belonging to the victims and survivors of the Nova Festival. On the ground, investigators are screening the whole area. Their objective? To identify the owners of the vehicles. The first job is any cars that we found human remains in, we want to make sure that no human remains are pretty much being sent to the trash. So they go through and they sift through everything to try to find all the remaining, all the remains left. And the second thing is, if we have anybody who we don't know what happened to them, we don't know if they were murdered or if they were kidnapped. An effort that has already paid off. Laura recounts how taking refuge with her husband and 5 friends in the caravan saved their lives. On était dans la caravane de 8 heures du matin à 2 heures de la. We were in the trailer from 8 a.m. to 2 p.m. The terrorists tried to open the trailer, they shot at the trailer, they tried to burn it. They wanted to kidnap us, I think. I came because I'm trying to find answers to why all my friends are dead and I am alive. How did this plastic thing save our lives? It just doesn't make any sense. Safe and sound, but still in shock, Laura hopes one day to find the strength to go to musical events again. Noam Alon, who has also come in search of answers, is hoping for the release of his girlfriend.
We know that she tried to escape from the terrorists, but at one point she was caught because she couldn't keep running. Later, Hamas released a video showing 4 terrorists around her. We see her wounded. We hope she's alive. This is the last piece of evidence of her being alive. I came here today to ask our government to do everything in its power to bring back the hostages, even if we have to release Palestinian prisoners, supply them with fuel, or sign a ceasefire. A short distance from the site, investigations are continuing in Reim, where the Nova Festival took place. 270 people were slaughtered by Hamas on October 7th. Dan dengan keadaan yang sedemikian, kerajaan dan tentara Israel mendeklarasi perang kepada tentara Hamas. Dia katakan ini adalah pengganas yang memaksa kami untuk memasuki perang. Dan Anda lihat di berita-berita hari ini, di mana sudah hampir 2 bulan, sudah masuk 2 bulan tentara Israel memasuki wilayah tebing barat Gaza, dan juga di sebelah utara, antara perang di antara pengganas Hizbollah, dan konflik ini akan terus terjadi. Exclusive report tonight with footage from the October 7th terror attack on Israeli civilians. Now, many Hamas militants on that day were wearing GoPro cameras to document the attack. Some of the videos that they took were then actually shared by Hamas. They put them online as propaganda, but not all of that. Israeli sources told me that they found many dead Hamas fighters, and they were dead still wearing the GoPro cameras. So the footage was there. And now CNN has obtained video from one of these cameras from the Israeli military. This particular GoPro from this Hamas militant, this one GoPro, runs 100 minutes of horror in its entirety. And I do want to warn you that this exclusive report from our Oren Lieberman that you will see in just a few moments is very, very graphic. The horror of what that happened that day. An explosion before dawn on October 7th. The time is here, and the attack is underway. Allahu Akbar, God is great, they chant, as they cross the breached fence. Go right, go right, go right, they say. Less than 2 minutes later, they cross the second security fence. They are in Israel, heading towards a kibbutz. The sun is up, and a day that will reshape the region has begun. This video comes from the body cam of one of the terrorists who took part in the attack. It was obtained exclusively by CNN from the Israel Defense Forces. For the first time, we also see video inside Hamas tunnels before the attack. It is a look into a network of tunnels with what appear to be supplies stored in the darkness. Writing on the walls in Arabic says, "What's hidden is far worse." Above ground, the gunman fires his first shots. Go on, man, he screams. They stop on the way. More than a dozen militants gather here to prepare for the next assault. One has several rocket-propelled grenades on his back. Minutes later, a group advances across an open field, moving towards the village of Kisufim. The gunman charges the last bit and spots an Israeli soldier on the ground. Others join in celebration. Moments later, he is more composed as he turns the camera on himself. He says his name and that he's 24 years old. He's a father. He says he killed 2 Israeli soldiers. He asks God for victory and well-deserved martyrdom. On motorbikes now, they keep advancing, moving together along empty Israeli roads, or nearly empty. The man cheers as he sees bodies on the road. His is not the first wave. He rounds a corner.
Here, we have seen this place before, among the first videos to come out after the attack. This is dashcam video from a car on the same road moments earlier. The car approaches a group of militants who open fire. The car coasts, its driver almost certainly dead by now. It is just after 7:40 in the morning. After a quick reload, the group approaches a military base near the kibbutz of Re'im. For 65 minutes since crossing the Gaza fence, they have had nearly free reign in Israel. The gunman closes the distance with a weapon he took from an Israeli soldier, opening fire. And fire comes back. This man's part of the attack comes to an end. The terror is just beginning. Terjadi juga gempa bumi di mana-mana. Terjadi juga banyak musibah di mana-mana. Baik di Eropa maupun di Amerika maupun di Asia. Kami tinggal di Mesot, Thailand. Bishop di sini berdekatan dengan sempadan negara Myanmar dan Thailand. Dan di Myanmar sekarang pun konflik peperang di antara saudara, di antara tentara dan juga pejuang-pejuang kemerdekaan. Dan kadang-kadang kami dalam beberapa bulan ini terdengar letupan bom peperangan. Kami dengar sebab tempat tinggal Bishop ini amat dekat dengan perbatasan Myanmar dan Thailand di Mesot. Saya amat terkesan secara rohani kerana saya mau mendoakan ada kedamaian, dan perang ini sudah tentunya sesuatu yang amat dahsyat dan kadang membimbangkan, di mana negara-negara ada yang menyokong Hamas, Palestina, ada juga yang menyokong Israel seperti orang Amerika, orang England, perang agama juga. Di antara yang beragama bukan Kristen, terutamanya orang-orang Arab. Dan saya dalam beberapa minggu ini susah tidur melihat apa yang akan terjadi, yang sedang terjadi dan berlaku. Saya melihat bagaimana keganasan yang di luar batas, pembunuhan yang di luar batas, kanak-kanak dibunuh, dan konflik ini sudah berlaku belasan tahun, puluhan tahun. Konflik antara Palestina dengan Israel. Dan banyak usaha perdamaian dilakukan di antara negara-negara Arab. Tetapi mereka baru mula membuat semacam perdamaian di antara negara-negara. Tiba-tiba terjadi lagi tragedi yang amat mengejutkan kita. Walau bagaimanapun saya ingin memberikan statement di sini bahwa ini memang bakal terjadi. Kalau kita lihat dari segi sejarah di tanah Palestina dan tanah Israel, sebenarnya ini adalah peperangan di antara saudara. Sebab Abraham punya anak yang bernama Ismail daripada perempuan Mesir, dan Sarah yang ada anak Ishak. Saya percaya keturunan Nabi Nuh juga seperti Kanaan, Sem, ini adalah juga keturunan silsilah Kristus. Mereka datang dari satu bapa, yaitu Bapa Abraham. Dan kita semua
adalah manusia yang memiliki talian dari Adam dan Hawa. Kalau dinilai manusia meskipun berbeza kebudayaan, kepercayaan, tempat tinggal, tetapi kita semua adalah rumpun yang dipanggil Homo sapien, manusia intelijen yang telah mengalami evolusi berkurun beratus tahun, beribu tahun, dan sehingga terjadinya penempatan manusia di utara, selatan, timur, barat, negara-negara Eropa, India, dan kita berada di Asia, dipanggil Asia Tenggara, di China, di seluruh dunia. Kita adalah rumpun manusia. Yohanes 3:16 berkata, karena Allah begitu mengasihi dunia sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal, Kristus, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesuslah jalan, Yesuslah Raja Damai. Tanpa Kristus yang menjadi Raja, menjadi Tuhan, menjadi Juru Selamat dalam hidup kita, maka tidak akan ada perdamaian yang kekal. Dan kita juga harus tahu bahwa konflik yang terjadi di Timur Tengah sekarang ini adalah sebenarnya peperangan di antara sesama saudara, orang-orang Arab, ya. Dan orang-orang Israel itu sebetulnya satu rumpun, dipanggil Arab. Tetapi karena perbedaan kepercayaan, dan saya percaya ini adalah pekerjaan iblis, pekerjaan setan yang datang untuk mengacau bilaukan dunia. Ini saya gambarkan kisah seperti adik-beradik Abel dan Kain. Satu bapak, Adam dan Hawa. Tetapi karena perasaan, bukan cemburu, tidak senang, masing-masing mengambil jalannya tersendiri dan terjadilah pembunuhan. Tapi di akhir zaman ini makin lama makin dahsyat. Saya ingin merujuk kepada nubuatan dan perkataan Kristus dalam hal ini. Tentang akhir zaman, inilah satu daripada tanda-tanda awal bahwa akhir zaman telah tiba. Ini bukan suatu cerita, tetapi realistik. Sekitar 2000 tahun yang lalu Kristus telah menubuatkan demikian di dalam Matius bab yang ke-24. Matius bab yang ke-24, mari kita baca daripada ayat yang ketiga. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan Dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bilakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Dua pertanyaan. Apakah tanda sebelum kedatanganmu? Kita tahu Yesus akan datang kembali. Dan murid bertanya, apakah tanda-tanda awal bahwa kedatanganmu itu sudah dekat? Yang kedua dia katakan, apakah tanda kesudahan dunia? Maksudnya akhir zaman, kiamat. Apakah tanda bahwa kesudahan dunia itu atau akhir zaman atau kiamat itu sudah datang? Dan Yesus memberikan sedikit tanda-tanda. Dan saudara dapat membaca ke semua ini. Di dalam ayat 4, jawab Yesus kepada mereka, waspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sekarang video-video laman sosial, TikTok, kita lihat banyak video-video, dan kalau kita tidak menilai, sepertinya benar tetapi tidak benar. Laporan-laporan di sosial, berita-berita daripada lembaga ataupun agensi-agensi yang dulunya boleh dipercaya, sekarang memberikan laporan yang salah, informasi yang salah. Dan
itu menyesatkan kita. Menyesatkan maksud dia dari kebenaran kepada yang tidak benar. Mengelirukan, yang membuat orang yang tidak memahami ataupun orang yang kurang pengetahuan akan percaya kepada yang tidak benar ataupun sesat. Jadi Yesus melihat ini, dia berkata waspada, hati-hati. Maksud dia, bila kita melihat laporan, video, ataupun apa-apa yang kita dengar, kita harus waspada. Jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab yang benar dikatakan salah. Bahkan informasi yang tidak tepat akan diberitakan sebagai yang benar. Jadi apabila Anda terlalu melihat video-video, terlalu melihat television atau mendengar berita tanpa memberi penilaian, apakah kata Alkitab tentang ini, apakah kata Tuhan Yesus tentang hal ini, Anda akan mudah terpesong. Tuhan Yesus memberikan kita amaran waspada. Hati-hati supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Seluruh dunia, banyak negara-negara kini sekarang berada di dalam kesesatan. Mereka menyokong pengganas. Bahkan mereka berkata ini bukan pengganas, ini pejuang-pejuang. Ada yang berada memberikan berita yang benar, tetapi diputarbalikkan sebagai palsu, dituduh menipu. Jadi ini semua yang akan menyesatkan ramai orang. Ayat 5 dikatakan, sebab banyak orang akan datang dan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu juga satu tanda akhir zaman, sebelum kedatangan Kristus. Banyak orang akan datang. Berarti bukan satu yang memakai nama Yesus, bukan satu yang mengaku Yesus, tetapi banyak, ratusan, ribuan, tapi banyak yang memakai nama Yesus dan berkata, akulah juru selamat, akulah Mesias, akulah Kristus, begitu nah. Mereka juga akan menyesatkan orang. Saya pun tidak paham kenapa. Tetapi ini adalah karena kekurangan pengetahuan firman Tuhan. Kurang menyelidiki dan kurang memahami dan kurang mempercayai perkataan yang benar. Akibatnya iman mereka cepat jatuh tersesat dan terpengaruh dan disesatkan oleh orang-orang yang menjelma. Mesias palsu yang menjelma, bukan satu. Yesus katakan banyak. Jadi harus Anda hanya mengenal Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, Penebus, yang diutus oleh Bapa 2000 tahun yang lalu, yang telah mati di kayu salib, menebus dosa, membayar dosa, dan kembali ke rumah Bapa, dan akan datang kembali, tetapi Dia juga telah minta dan Bapa telah mengirimkan Roh Kudus-Nya, Parakletos, penghibur, untuk tinggal diam dalam diri kita, sehingga Yesus berkata dalam Yohanes, Dia akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Sebab banyak kesesatan. Ayat 6, ini yang saya mau bahas di sini. Ayat 6, kamu akan mendengar deru perang. Apa itu perang? Ya, bunuh-membunuh. Kabar-kabar tentang perang. Apa itu perang? Seorang melawan seseorang. Atau bangsa melawan sebuah bangsa. Orang yang berpahaman agama ini melawan orang yang berpahaman agama itu. Akhirnya kerajaan melawan kerajaan. Bangsa dan seluruh dunia. Kita sudah melihat sejarah ini dalam Perang Dunia Pertama, Kedua. Dikatakan akan ada perang. Dan perang itu begitu dahsyat. Perang itu membunuh ratusan jutaan manusia. Apakah dia budak, bayi, perempuan, laki-laki, orang yang mengandung, orang yang
orang tua semua. Perang tidak mengenal. Dan apalagi dengan teknologi zaman sekarang. Bukan hanya nuklir, tetapi juga perang yang amat-amat dahsyat. Amat-amat dahsyat sekali. Dan bila saya mendengar konflik dan peperangan kayak begini, kadang saya tidak dapat tidur. Saya tidak dapat makan. Dan ada juga kerisauan. Ada ketakutan. Bagaimana jikalau perang ini menjalar? Apakah terjadi perang dunia di zaman saya masih bernafas? Tetapi Yesus katakan, kamu akan mendengar perang dan kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah. Yesus memastikan, jangan kamu gelisah. Wah, terhibur saya. Jangan gentar. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Ayat 7. Bangsa ini akan bangkit melawan bangsa itu. Bangsa Israel, bangsa Arab, bangsa Turki, atau bangsa Ukraine, bangsa Rusia. Ya. Ia akan melawan kerajaan ini, melawan kerajaan ini. Maksudnya perang. Akan ada kelaparan di mana-mana. Karena bila terjadi perang tidak ada perdamaian, ekonomi akan rusak. Dan bila ekonomi rusak, kena bom, kena tembakan, tidak ada kedamaian, tidak ada pertanian, maka terjadilah kelaparan. Gempa bumi di berbagai tempat, bukan satu tempat, tapi di tempat-tempat lain. Kenapa? Sebab darah yang mengalir di bumi ini berteriak kepada Sang Pencipta. Dan sehingga tanah itu boleh bergegar. Karena keadaan alam semula jadi. Karena manusia yang seharusnya dipercayakan untuk menjaga dunia ini, Adam dan Hawa diminta untuk menjaga kebaikan tanah ini, sekarang diliputi oleh berbagai bencana. Pokok ditebang, diratakan, alam semula jadi dihancurkan, pencemaran di mana-mana, dan sehingga di langit pun ozon pun sudah nipis, kena racun, asap, menyebabkan hari dan kepanasan matahari. Akibatnya pencemaran ini, gempa bumi terjadi. Pencemaran terjadi. Tapi syukur puji Tuhan karena saya dan Anda masih selamat. Saya percaya ini adalah kasih karunia Tuhan. Jangan gelisah, kata Kristus. Semuanya ini ayat 8, barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Karena terjadinya ini adalah penderitaan. Tetapi zaman baru akan tiba. Zaman kedamaian. Pemerintahan 1000 tahun. Kedatangan Kristus yang membangkitkan orang yang mati. Orang yang hidup menyongsong bersama Tuhan ketemu Yesus di udara. Akan diangkat oleh Tuhan. Mereka yang menjalani hidup benar, suci, berjalan mengikut kehendak dan rencana Tuhan, yang setia melayani Tuhan. Kita menjadi saksi Kristus, dan Roh Kudus diberikan sebagai penghibur dalam hidup kita, untuk membuat kita bijaksana, untuk membuat kita tenang menghadapi segala suasana. Dan kita diberi nama, yang bila kemana kita menyebut nama Tuhan, kita Yesus Kristus, kita berseru, kita diselamatkan. Saudara, kalau saya nilai diri saya umur sudah hampir masuk 60 tahun, saya bersyukur karena dijaga oleh Tuhan. Karena dilindungi dari penyakit, dilindungi dari musabah, dan daripada pencemaran. Saya menyadari karena saya ada Roh Kudus yang senantiasa memberikan saya kekuatan, pimpinan,
untuk terus berteguh dalam iman. Dan saya juga percaya Anda memahaminya. Jangan kita goyah dalam iman kita. Jangan kita berdiam, tetapi menjadi saksi di dalam perbuatan kita, ucapan kita, tingkah laku kita. Jangan terlibat di dalam usaha-usaha kejahatan. Meskipun majority mau kita mengikuti jalan mereka, tapi kita harus berpegang teguh. Sahabat sekalian, di tanah Palestina dan tanah Arab, tahukah Anda bahwa orang-orang Israel, orang Yahudi ini majoritinya adalah orang-orang yang beragama Yahudi. Mereka bukan agama Kristen. Agama Kristen minority. Mereka adalah pengikut-pengikut Taurat Musa. Agama resmi di Israel hari ini adalah agama Yahudi, Jews. Dan mereka tidak membaca Alkitab. Bahkan mereka tidak menerima Yesus, meskipun Yesus itu adalah orang Yahudi, keturunan bangsawan Israel. Jadi mereka bergantung kepada perjanjian lama. Mereka hanya membaca kitab perjanjian lama, kitab Musa, Kejadian, Keluaran, ya, kitab nabi-nabi. Kalau kita tanya mereka hari ini dan berkata, bolehkah saya berikan engkau Bible atau Alkitab? Mereka tidak mau. Mereka bilang, enggak, itu agama kamu. Dan ada juga di antara mereka yang hanya berpegang kepada perjanjian lama, yaitu buku Taurat. Ini kebenaran. Mereka perlu didoakan supaya mereka menerima Kristus. Sebab mereka masih mengikuti perjanjian lama, Taurat Musa dan para nabi. Itulah faktanya, saudara. Dan saya teringat di dalam Injil Yohanes bab yang keempat, ketika Yesus dalam ayat yang ketiga, dia meninggalkan Yudea. Yudea itu di sebelah utara waktu zaman Yesus. Yudea itu di sebelah utara, ya. Dan dia mau kembali ke Galilea, dia harus melintasi daerah yang dipanggil Samaria. Hari ini Samaria, setelah saya lihat, Samaria ini adalah semenanjung Gaza. Saudara dengar, kalau saudara lihat hari ini, semenanjung Gaza yang telah diserahkan oleh orang Israel kepada pemerintahan Palestina. Pemerintahan Palestina, dan termasuklah wilayah Gaza yang sekarang sedang terjadi perang di Gaza. Tahukah Anda, di dalam kitab Kejadian ditulis nama Gaza. Gaza itu juga dulu adalah satu daripada kawasan tanah yang dimiliki oleh orang Israel ketika 12 ya bangsa keturunan Yakub, ya, zaman pemerintahan Raja Daud, Solomon, dan para nabi. Nah, di sini kita melihat bahwa Yesus pernah memasuki daerah tebing semenanjung Gaza, yaitu Samaria. Orang Samaria adalah keturunan Yakub juga, tetapi bukan orang Yahudi. Mereka gelar diri mereka Samaria, tetapi mereka tetap keturunan Ismail, keturunan Arab yang percaya. Dan Yesus berkata ia harus melintasi, dan Yesus melintasi daerah Samaria. Dan kelima, sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Berarti Yusuf, satu daripada 12 anak Yakub itu, pernah melalui daerah Samaria yang sekarang dipanggil tebing barat,
berdekatan dengan negara Lebanon dan Syria hari ini. Terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Ayat 9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku orang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Berarti dari cara Yesus berpakaian dan rupa, perempuan Samaria ini mengenal bahwa Yesus itu adalah orang Israel. Yesus itu adalah orang Yahudi, dan dia berkata, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku? Ayat 10, Yesus menjawab, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan telah memberikan kepadamu air hidup. Ayat 11, perempuan itu berkata kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari mana engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub? Yakub ini adalah Israel. Setelah dia bergelut melawan malaikat pada satu hari, malaikat Tuhan menukar nama Yakub ini kepada Israel, ya. Itulah ada negara bangsa Israel, orang Yahudi, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Yesus menjawab, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Kita teruskan. Ini adalah pembicaraan antara seorang perempuan Samaria dan Yesus. Tetapi kenapa saya kutip ayat ini? Karena saya mau Anda melihat di dalam ayat yang ke-19. Ayat 19, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi, seorang profet. Karena Yesus mengatakan tentang kisah hidup dia. Yesus berbicara bahwa engkau kini sudah punya 5 suami. Suami yang sekarang bukanlah suami yang benar. Dan disitulah Yesus ingin menyatakan kepada perempuan ini pentingnya untuk mengetahui kebenaran tentang dirinya dan supaya ada pertobatan dan keselamatan daripada hidupnya yang tidak benar. Jadi perempuan itu berkata, engkau nabi. Sebab bagaimana orang boleh tahu kehidupannya kalau bukan dia dari Tuhan, ya. Dan ayat yang seterusnya dikatakan 20, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Saudara, kota Yerusalem ini sudah lebih 2000 tahun. Kota Yerusalem ini telah dijadikan ibu kota Raja Daud sewaktu zaman Raja Daud. Dan sampai sekarang, zaman Yesus pun ada kota Yerusalem. Ada bait suci dibina di sana. Tetapi bait suci itu telah dimusnahkan pada zaman pemerintahan Empire Rome. Sehingga hari ini hanya tinggal batu-batu besar. Dan didirikanlah satu tempat sewaktu kerajaan Ottoman yang menakluki Yerusalem waktu itu sebagai Dome of the Rock, ya, di sana. Tempatnya dulu bait suci orang-orang Yahudi. Jadi biasanya mereka akan menyembah, datang berbakti di bait suci di Yerusalem pada zaman Yesus. Ayat 21, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Jadi Yesus memberikan satu kebenaran kepada kita bahwa untuk menyembah Tuhan itu bukanlah
bergantung kepada tempat atau yang suci dan tempat ini dan gunung ini atau gereja ini. Tidak. Yesus memberikan satu pernyataan bahwa akan tiba masanya, dan kita tahu itu adalah orang yang memiliki Roh Kudus. Kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Ayat 23, tetapi saatnya akan datang, sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, dan yang disebut Kristus, apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus ayat 26, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan kamu. Amin. Nah, di sini kita melihat satu ayat lagi, 21. Ya, dikatakan, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Saya ulangi. Yesus berkata di dalam ayat 22. Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Kami menyembah. Kami, Yesus katakan. Siapa yang dimaksudkan oleh Yesus? Kami. Berarti Yesus berkata bahwa kami ini orang Yahudi menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Bangsa Israel. Yesus mengaku dirinya itu bangsa Yahudi. Keturunan Yahudi adalah orang-orang Israel. Dan hari ini negara Israel adalah keturunan bangsa orang Yahudi. Dia memang katakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Apa yang dimaksudkan keselamatan? Berarti melalui bangsa Yahudi, melalui silsilah Yesus inilah akan tercapainya keselamatan, kedamaian. Dan kita melihat sekarang bagaimana ini boleh terjadi. Saya melihat sejarah mereka, orang-orang Yahudi ini patuh kepada Taurat. Dari kecil, dari usia 5 tahun mereka belajar Taurat siang dan malam. Sampai dewasa. Yesus lahir pun, membesar pun belajar kitab Talmud, kitab Taurat. Ya. Saya mengajak Anda juga membaca Perjanjian Lama. Tetapi dengan dimensi di mana ini semua banyak simbolik-simbolik, tapi saya tetap senang membaca. Saya rasa inilah yang dibaca oleh para anak-anak di Yahudi sewaktu kecil. Mereka membaca kitab Taurat. Bahkan di dalam kitab agama lain pun, orang-orang Arab terutamanya, mereka masih percaya kepada kitab-kitab Taurat. Nabi Musa, Nabi Isa, para nabi, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf. Ini semua mereka ambil daripada kitab Taurat Musa. Jadi, mereka tahu apa itu hukum. Mereka tahu hukum yang ini dan itu. Dan itu telah menyusun kehidupan mereka. Tetapi bila tiba Kristus untuk memenuhi tuntutan ini, mereka menolak dia. Orang Yahudi yang membunuh dia, menyalibkan dia. Meskipun orang Roman, orang Romawi, tapi atas tuduhan orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, Yesus telah mendapat hukuman. Betul ya? Dengan kata lain, yang menyelipkan itu meskipun orang Roman, tetapi yang menuduh dia, yang mendapati dia bersalah adalah
orang-orang Yahudi sendiri. Dan yang kata lain, saudara-saudara Kristus sendiri yang telah membunuh Yesus. Sama seperti Yusuf, sama seperti nabi-nabi yang lain mereka bunuh. Kita akan terus mendoakan orang-orang Israel, orang Yahudi, supaya mereka menerima Injil. Bila saya melihat ini, saudara, saya sedih. Dia tidak mau membaca perjanjian baru. Mereka menolak. Mereka katakan, tidak payah. Itu agama kamu. Kami agama Taurat. Kami mengikuti agama kami. Dan karena itulah mereka menolak Kristus. Maka kita boleh melihat bahwa keselamatan itu daripada perang, keselamatan daripada apa, belum dapat datang sampai ketika mereka mengakui Kristus sebagai juru selamat yang menyelamatkan. Tetapi Yesus memang berketurunan Yahudi dan dia menyatakan keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Saudara, kalau kita mau melihat dunia ini menerima keselamatan, perdamaian, kita harus mengakui, ya. Baru-baru ini saya melihat di video-video boykot produk-produk dari Israel, produk-produk dari orang Yahudi. Dikatakan dia boykot McDonald, dia boykot Starbucks, dia boykot barang makanan Milo. Dia boykot ini, Pak. Tapi tahu ke saudara bahwa teknologi ciptaan orang Yahudi seperti Facebook, seperti WhatsApp, ini teknologi orang Yahudi. Google, ini teknologi. Meta, ini teknologi orang Yahudi. Kalau mau boykot jangan hanya makanan. Ya boykot semua. Di situ kita harus berpikir, saudara, bahwa ini datang dari Tuhan. Ini semua produk-produk ini meskipun datang dari ini, tapi itu adalah datang daripada Tuhan, inspirasi Tuhan. Itu yang dimaksudkan keselamatan datang dari bangsa ini. Bahkan iPhone, teknologi semua ini ciptaan orang Yahudi. Kalau Tuhan tidak memakai mereka, Anda tidak akan melihat saya di YouTube sekarang. Anda tidak akan melihat Facebook. Ya. Ini semua adalah teknologi orang Yahudi. Anda tidak akan dapat menolak teknologi ini. Selagi kita tidak menerima teknologi dan mengakui teknologi mereka, saya katakan kita akan susah. Kita tidak akan dapat lari dari hal ini. Jadi bagi saya, yang kehilangan kerja itu bukan orang Yahudi, tapi orang-orang yang bekerja di KFC, di McDonald, dan di Malaysia kah, di mana-mana, di Indonesia, ya, menyengsarakan kehidupan kita. Bahkan kalau kita rajin di Facebook, banyak orang yang menjual online di Facebook, betul enggak? Orang menjual di Facebook, pakaian lah, makanan lah, promosi di Facebook. Tapi ini Facebook adalah milik teknologi orang Yahudi. Ya. Mark Zuckerberg adalah orang Yahudi, orang Israel Amerika. Kalau kita mau boykot ya jangan jual online di Facebook. Ambil teknologi yang lain. Itulah maksud saya bukan pro ya. Tapi saya ingin memberikan kita gambaran bahwa apakah dia bangsa ini, keturunan ini, orang Yahudi atau orang non-Yahudi itu, jangan kita karena terjadi konflik begini, kita tidak menerima teknologi mereka. So inilah yang menyelamatkan kita daripada kebodohan, daripada kurang pengetahuan. Ya. Jadi saya di sini hanya ingin memberikan kita sejarah. Orang Palestina, orang Israel bersaudara sebenarnya.
satu kakak, satu nenek. Kayak macam ini bersaudara berperang melawan di antara satu dengan lain. Ya. Betul-betul mereka berketurunan daripada keturunan Abraham. Adik-beradik berlawan sesama sendiri. Jadi saya sebagai hamba Tuhan yang percaya Kristus, saya hanya berkata tidak ada perdamaian kalau tiada Kristus dalam hidup kita. Jadi saya tidak menyebelahi bangsa sesuatu. Tapi saya sedih melihat terjadinya perang. Siapa yang mau berperang? Tidak ada. Tapi Kristus sudah memberi kita gambaran. Akan terjadi perang di mana-mana. Dan ini yang kita lihat. Terutamanya perang saudara. Kita tetap mendoakan. Orang Israel berkata kami berperang bukan melawan Palestina. Tetapi pengganas teroris. Dan mungkin itu ada kebenaran. Mereka tidak mau pengganas teroris ini yang akan membunuh, mau menghancurkan mereka. Bahkan mereka coba untuk berdamai dengan negara-negara lain. Sebab ada talian yang amat dekat. Mereka bersaudara sebenarnya. Jadi saya tidak akan menjadi pro Palestina, saya tidak akan menjadi pro Israel. Saya adalah seorang hamba Tuhan yang hanya ingin menyatakan, biarlah terjadi damai. Biarlah ini kita mendoakan supaya Roh Kudus bekerja dan Tuhan campur tangan. Supaya jangan terjadi pembunuhan sesama. Ya. Dan kalau itu terjadi, kita tahu itu pekerjaan iblis. Pekerjaan setan yang memasuki hati orang, membuat orang cemburu, panas, marah, dan kepentingan diri sendiri, nafsu diri sendiri, kepercayaan yang salah, kesesatan yang salah. So, itulah tanda-tanda akhir zaman. Tapi Yesus katakan jangan gelisah. Saya mendorong Anda, jangan risau. Tuhan tidak akan membenarkan apa-apa yang terjadi pada kita kalau bukan itu rencananya buat hidup kita. Rencana Tuhan itu adalah supaya kita panjang umur. Mazmur ya 91:16, panjang umur dan sehat. Tapi tetap berdoa, bertekun dalam doa. Bertekun dalam doa. Saya nasihati jemaat Tuhan, jangan kamu terlibat dalam hal boikot-boikot atau menyokong ini, menyokong itu di media massa. Jangan terlibat. Lebih baik membaca firman Tuhan, merenung siang malam, mengikuti perintah Tuhan, Taurat Tuhan, hidup benar, menjadi saksi Kristus. Itu yang Tuhan mau. Jangan kita terlibat dalam hal-hal yang menimbulkan permusuhan di antara kita sesama. Kasihi musuh, ampuni mereka, biar mereka boikot, biar mereka berkata begini, jangan campur. Kita bukan berada di dalam kerajaan dunia. Dalam kerajaan Kristus ini, kita harus ikut undang-undang dalam kerajaan Kristus. Hidup yang benar, mengikuti patuh perintah-perintah, baik Taurat mau Kristus, dan melakukan yang benar. Di dalam tingkah laku kita, pembicaraan kita, pemikiran kita, ya, maupun ucapan kita, buah-buah yang baik. Buah-buah yang baik. Jangan terlibat di dalam permusuhan sesama bangsa, politik, permusuhan di antara satu dan yang lain. Kita orang Kristen yang penuh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, seharusnya hidup berdamai. Usahakanlah perdamaian di antara semua. Dan saya mau begitu. Saya tidak akan ikut menyokong ini dan itu. Tapi saya akui teknologi, keturunan Kristus, itu saya akui. Dan saya ambil yang baik. Saya ambil yang baik. Teknologi yang baik. Yang saya tetap gunakan. Itu sebabnya saya masih gunakan YouTube. Saya gunakan Facebook. Saya tidak boikot. Itu kita membodohkan diri sendiri. Ya, hanya karena ini bukan teknologi kita. Hanya karena ini teknologi Yahudi. Bukan. Itu adalah pemberian Tuhan. Dan kita harus terima. Ya.
iPhone, Google Map, apa-apa. Itu pemberian Tuhan. Dan kita harus berterima kasih kepada mereka yang menciptakan teknologi seperti ini. Amin. Tuhan memberkati dan shalom. Amin.